Kapan sekolah lagi Pak Guru? Oh, larinya ya nanti hari Oh, udah kira. ini ya. Kapan sekolah lagi Pak Guru Wano belum? Kapan sekolah? Kapan sekolah lagi Guru Wano belum? Belum. Ini komandannya saja, ketua. Kapan sekolah lagi Pak Guru? Ya. Halo, selamat siang sahabat-sahabat Edu House di seluruh Indonesia di mana saja berada. Kami dari komunitas Sekolah Wano Sumba Barat NTT menyampaikan salam budaya. Kali ini karena situasi, kami mohon maaf karena situasi pandemik, adik-adik, sahabat-sahabat Sekolah Wano tidak sempat bisa melaksanakan kegiatan proses pendidikan non formalnya karena situasi Covid ini cukup sangat berpengaruh. Maka komunitas Sekolah Wano ingin berbagi kepada semua sahabat-sahabat Edu House di seluruh Indonesia melalui virtual video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Namun jangan berkecil hati, komunitas Sekolah Wano mencoba membagi sedikit pelajaran budaya kepada semua sahabat-sahabat Edu House di seluruh Indonesia tentang cerita legenda yang nyaris kita itu melupakan. Sesungguhnya pelajaran budaya ini sangat penting, selain pendidikan formal, pelajaran budaya ini sangat penting karena itu menjadi fondasi bagi kami. Dan itu juga menjadi dasar bagi kami berdirinya Sekolah Wano yang menjadi tokoh panutan kami almarhum Bapak kekasih kami Bapak Henry Pali yang menyampaikan demikian. Jangan biarkan anak-anak kita tercabut dari akar budaya. Itulah yang menjadi pemikiran dasar berdirinya Sekolah Wano. Yuk kita sama-sama kita ingin tahu seperti apa cerita legenda yang ada di kawasan hutan Poronumbu, yaitu terkhususnya Matahari Omboleu yang sudah hampir dilupakan. Ekosistemnya tidak dijaga karena kita melupakan budaya kita. Yuk. Saudara makan budaya. Dia yang bicara dengan saya. Bagaimana itu? Betul. Untuk toko adat di Kergaduk sana. Toko adat. Toko adat. Ya. Toko Saudara adat di ini Kota semua dibawa yang dia mati. Ya. Pernah begini. Ya. Ya. Saya dengan dia saja bicara di Monopoly. Langsung dia kata dia tidak tahu bahwa mati bukan pasar kerbau dia. Saya bertemu dengan dia, langsung sudah dia tanya. Dia bilang ini dengan dia pakai bahasa daerah. Kamu dari atas ini, antunya kamu belum selesai. Tiki. Ini kami banyak dia pakai bahasa daerah. Kamu orang dari atas, utang apa ini? Lokal ini. Utang kerbau. Utang kerbau. Berapa ekor kerbau? 3 ekor. Kalau kita dari sini, benar. Utang kerbau ada tapi bukan kalau begitu kan orang dari atas ini kan punya tanggungan sedikit yang 2 ekor sudah selesai. Sekarang tinggal 1 ekor yang belum selesai. Yang 1 ekor yang belum selesai dan dari mana yang belum kasih yang belum selesaikan kerbau. Tiga? Dan begitu Utang budaya. mereka yang belum selesaikan kerbau. Orang dari kota. Kalau begitu sekarang kau beri kita. Sekarang kau beri kita mereka supaya mereka kan selesai. Dengan mengenai artinya Kerbau yang mereka utang adat kerbau ini di hutan mata air ini harus dipersembahkan. Omboleu mata air besar ini ya. berekor yang kan
toko-toko dulu ya. Ya, ya. Ya. Akhirnya Bapak, setelah saya kaget, kira-kira masih malam juga. Nanti kena kamu ke berpun, setelah ibu. Aku ini bagaimana? Pengen dia saya cerita. Jangan lu tahan, jangan lu tahan. Sebentar kau kita sama aku tuh masih hidup ya. Sama Ya. aku dan bulan terminal masih hidup. Ini tidak gampang ini. Kalau utang kerja itu betul. Nah, setelah siang kita pergi kata sama aku. Datang dua kita bicara. Ya. Ada mimpi yang tidak apa kan? Ah. Yang belum datang. Kita Sabar Nenek. orang bertemu di kampung. Sabar Nenek. Saya tanya sedikit Nenek. Ini hubungan cerita legenda di mata air Ombalewu di hutan sini, hutan kita sini, hutan kawasan Pronombu. Ombalewu, Nyongo, Dada. Itu leluhur yang disebut di situ. Katanya tidak boleh sebut sembarang nama. Siapa ini Nyongo dan Dada ini siapa? Nenek. Mereka ini Mereka ini ya. nyon dengan jalanan itu kurang pasti dari mana mereka. Belum pasti dari mana asal ini leluhur dulu ya. Dulu dari kemana? Nyon dengan jalan. Tapi nama yang agung yang leluhur mereka karena mereka sudah berada dalam tangan Tuhan. Ya. Itu benar sudah nyon dengan jalan. Jadi menurut yang kami dengar tidak boleh kalau kita masuk hutan kawasan ini dari dinas, tidak boleh kita omong nama Nyongo Dada ini, katanya kita menghilang. Betul itu? Memang terlarang. Nah, Terlarang ya. Kemarin. Legenda ya ya. Memang kemarin. Nah, tidak sembarang. Tidak sembarang. Sampai saat ini. Sampai sekarang. Jadi kalau jalan itu jalan pelan-pelan, jalan diam-diam. Jangan tinggi nama. Jangan sebut nama, jalan diam-diam saja ya, nama dua ini. Ya, Itu resikonya apa kalau kita ini Nenek? Kalau kita terganggu. terganggu gangguan ya? Untung kalau besar riba. Oh ya, kalau Melalui roh jahat, roh setan-setan itu. mengganggu, Kamu. marah ya. Sekor basut. Ya. Kenapa masih orang tua nenek? Memang Oke. Baik Nenek, mungkin banyak cerita tadi yang Nenek sudah sampaikan tentang hutang adat leluhur-leluhur dulu yang harusnya dipenuhi oleh kita generasi sekarang. Nah, kalau kita generasi sekarang, kalau kita tidak banyak bertanya, kita tidak tahu ini budaya. Jadi kita kehilangan makna budaya. Nah, begitu. Jadi hubungan dengan Sekolah Wano, berbicara budaya, Sekolah Wano ini ada tokoh dari Sumba Timur sehingga berdiri di Sekolah Wano. Jangan biarkan anak-anak tercabut dari akar budaya. Ya, ini maksudnya supaya kita jangan lupa ini budaya pendahulu kita punya. Kebetulan sekarang yang Nenek sampaikan dulu, hutang adat yang disampaikan masa jabatan dari pemerintah mantan kepala desa di samping Nenek. Mungkin saya tanyakan juga beliau bagaimana menyelesaikan dulu itu hutang-hutang adat yang sekian tahun kita masyarakat di Desa Wanokasa ini, khususnya desa tempat berdirinya Sekolah Wano, diselesaikan sekian tahun ini diselesaikan oleh beliau. Kebetulan beliau ini sebagai tokoh penasihat, tokoh budaya dari Sekolah Wano. Ya, mungkin mohon izin Bapak mantan kepala desa yang sekiranya tadi berdasarkan cerita bahwa hutang adat budaya leluhur di mata air Ombalewu, Pronombu yang menjadi ikon Sumba Barat ini, masa jabatan Bapak menyelesaikan utang adat. Mungkin sedikit gambaran dari Bapak sehingga setelah terjadinya pelunasan utang adat, apa dampak-dampak positif yang terjadi di sekitar kita khususnya Wanokasa yang berdampingan dengan hutan kawasan Pronombu, mata air Ombalewu yang legenda. Baik, silakan Bapak. Oke, terima kasih ya. Ya. Nah, kalau kita berbicara yang menyangkut hutan Pronombu ini, khususnya di mata air Ombalewu, sesungguhnya di masa jabatan saya Tahun berapa itu Bapak tahun mantan? 2008 dia berakhir ke 2014, tapi bermunculannya tadi yang menyangkut hutan adat di hutan Pronombu ya, khususnya di Ombalewu itu di Ya. tahun 2010. Ya. Disitulah kan mungkin setelah disinggung oleh tokoh-tokoh adat, makanya saya punya kesimpulan ada. Kesimpulan saya ada bahwa
di situ menurut saya banyak dampak positif yang mengakibatkan dari utang-utang adat leluhur tadi itu atau toko dulu pendahulu dulu itu tidak diselesaikan sampai sekarang. Ya. Dampaknya ada, yaitu mungkin dari sisi hujannya, Kurang, sumber ya. mata airnya dia berkurang. Nah, dari sisi itu yang saya lihat, makanya saya ambil salah satu kesimpulan untuk saya menghimpun semua tokoh-tokoh adat yang berasal dari setiap suku, dari 8 suku yang ada di Desa Wonokasa. 8 suku waktu 8 itu. Ya. suku yang ada di Desa Wonokasa. Saya himpun semua tokoh-tokoh adatnya, saya kumpul di kantor desa, lalu saya pandu acara rapat untuk kita membahas bagaimana cara untuk kita bisa selesaikan utang adat tadi. Ritual adatnya ini. Ritual adatnya tadi. Akhirnya di situ kami buatkan kesepakatan bahwa kita harus korbankan 3 ekor kerbau, 3 ekor babi, 3 ekor kambing, 3 ekor anjing, ayam yang begitu banyak. Ya. Saya hitung dari nilai rupiahnya tadi itu banyak. Lalu dengan kesimpulan dari saya, karena kebutuhan ini adalah kepentingan umum. Ya. Lalu kami coba-coba berimbu dengan DPD LPM-nya, setuju bahwa kita kumpul uang lewat masyarakat, lewat Swadaya masyarakat. swadaya masyarakat. Ya, kebersamaan. Akhirnya kita kumpul uang. Yang Ya. tangani langsung pada saat itu kami kumpul uang adalah saya sendiri. Iya. Lalu pengadaan ternak kerbaunya 3 ekor tadi saya sendiri. 3 ekor kerbau ada. Pribadi ya. Dari uang yang dikumpul. Oh, tadi, dikumpul tadi, Dari ya, uang dikumpul tadi. 3 ekor babi ada, 3 ekor kerbau ada, 3 ekor anjing ada, 3 ekor kambing ada. Ya. Ayam juga ada sekitar 15 ekor ayam. Cukup banyak. Nah, setelah diadakan tadi bahan-bahan ritual untuk sumber mata air Ombalewu ini, maka kami sepakati waktu. Pada saat besok mau jalan untuk ke urusan adat di Ombalewu ini, malamnya ada 2 rumah besar yang harus ada ritual adat lagi. Ya. Di situ dikorbankan ayam, Ya. yaitu Winingele di Wanondopa sini. Suku Winangele. Suku Winingele di Wanondopa Wano, sini. Kampung Wanomadopa ya. Kampung Wanondopa dengan suku Kanata di Pupat. Popoto, Kanata, ya, suku Kanata. Kanata. Ya. Malam ini orang melakukan ritual adat dengan budaya tadi gong bunyi pada malam ini. Ya. Saya Mempertandakan dorang pertandakan bahwa besok harus selesaikan Ritualnya ritual adat di hutan. di hutan ini, Di mata air Ombalewu. Mata air Ombalewu tadi. Ya. Setelah itu selesai, saya juga sebagai pemimpin di sini, sebagai kepala desa, saya juga pantau dan mengikuti kegiatan ini sehingga dia bisa terlaksana dengan bagus betul. Sampai Saya selesai. pantau sampai selesai. Besoknya semua masyarakat ikut dari Malimara ada, Hmm. Pantala ada. ikut membawa kurban tadi, Ya. membawa itu kerbau, babi, anjing, kambing, ayam, Ya. dengan nasi satu bola Satu bola nasi. Ya. Karena ritual yang dilakukan di sumber mata air di sana tidak bisa kita potong itu ayam, bakar lalu kita makan, tidak. Tidak boleh bagi daging makan Tidak di situ boleh di tempat. makan di situ, tidak boleh bagi daging di situ. Harus bawa keluar. Potong itu kerbau, potong-potong pisah-pisah, pikul bawa kembali. Ada tempat khusus untuk tempat makan dan tempat Oh, bagi ada daging. khusus memang tempat ya? Ada mau di sini, Ya. istilahnya mau Istilahnya mau. di tempat kuburan sini. Ya, oke. Waktu pada saat pulang dari sumber mata air sudah selesai, potong 1 ekor kerbau, 1 ekor babi di situ dengan kambing 1 ekor. Pulang sudah dari sumber mata air, selesaikan sudah ritual tadi yang menjadi utang adatnya leluhur dulu. Ya. Kembali sudah. Setelah kembali masih ada lagi istilahnya tempat sembah lagi 1 di luar mata air, di luar dari ke sini, Ya. di luar tanah bebas ini. Ya, artinya luar hutan ya. Luar hutan ini Luar yang kawasan, namanya ya. Katondok. Katondok. Katondok nama Katondok. titiknya. Ya. Nama Tempat. tempatnya Katondok. Katondok ya. Lalu nama tempat sembahnya itu Katondok Alana memang sudah. Katondok itu boleh? Yang Katondok. artinya tempat titik, Tempat sembah sudah situ. tempat sembah ya. Tempat ritual lagi. Ya, oke. Di situ masih korbankan lagi 1 ekor kambing jantan, Heeh. 1 ekor anjing. Di situ. Setelah korbankan lagi di situ, kasih makan, kasih minum, istilahnya merapu di situ. Nah, kalau kita lihat dari sisi ritual tadi ada dia punya Nilai positifnya. nilai positifnya, Ya. yaitu salah satunya itu kita mempertahankan nilai budaya kepada anak cucu kita, Ya. sehingga tetap dilanjutkan, tetap dipertahankan nanti, Iya. sehingga jangan hilang.
Itu inti yang Sebenarnya. pertama. Yang kedua itu Terjaganya air ya. terjaganya sumber mata air tadi dengan hutan tadi. Kita melestarikan hutan Dan mata air dan mata air sebagai sumber kehidupan. sebagai sumber kehidupan bagi semua manusia. Ya. Dari air tadi itu. Ya. Itu menjadi inti utama. Ya. Oke. Yang terutama itu dari yang paling pokok itu dari ritualnya tadi, sehingga anak cucu jangan dilupakan, sehingga Jangan. tetap dipertahankan nanti ke depan. Nilai-nilai budaya ini. Nilai budayanya jangan hilang Ya, oke. dari ritual tadi. Mungkin itu saja mungkin dari Dari mungkin dari cerita kami tadi, sehingga cucu kami generasi muda Krista untuk membangun sebuah sekolah Wano untuk mempertahankan nilai-nilai budaya tadi. Lalu di situ juga mengajarkan anak-anak untuk menambah ilmu pengetahuan dan juga tadi saya bilang mempertahankan nilai budaya tadi, sehingga jangan terkuras dengan teknologi yang terjadi pada zaman sekarang ini. Yang terakhir itu bahwa kami terima kasih kepada Edu House. Edu House yang telah memilih kami untuk mencerita tentang budaya. Ya, semoga Sekolah Wano menjadi panutan buat daerah-daerah Semoga lain, Sekolah Wano ini menjadi panutan ke daerah lain. daerah-daerah lain, ke seluruh Indonesia. Betapa pentingnya Betapa budaya. pentingnya budaya tadi itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Mantan, terima kasih. Orang tua, terima kasih. Nah, semoga di sana mereka lihat seluruh Indonesia yang peduli dengan Tuhan budaya Sumba mungkin bisa menjadi contoh apa pentingnya budaya. Nah, karena budaya ini pondasi bagaimana karakter bangsa Indonesia, kan bermacam-macam suku budaya. Ya, terima kasih Bapak Mantan atas informasinya. Mohon selalu dukungannya untuk Sekolah Wano. Semoga juga Sekolah Wano ini bisa berkembang jauh ke beberapa daerah di Pulau Sumba ini. Leluhur kita itu sudah mengajarkan semua. Kita budaya lisan, bukan tertulis, tetapi lisan ini cukup kuat. Karena nilai ketaatan mendengar. Baik, sahabat Edu House di seluruh Indonesia, komunitas Sekolah Wano sekilas menyampaikan tentang cerita-cerita legendanya di sini. Semoga harapan kami cerita legenda mata air Omboleu di kawasan hutan Poronombo, wilayah utara kota Waikabubak, Sumba Barat, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua teman-teman di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini juga tidak lupa kami komunitas Sekolah Wano menyampaikan satu pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia, sahabat-sahabat Edu House atau seluruh dunia. Pesan merapu pada dunia, jagalah tanah, air dan hutanmu untuk kehidupan. Dan teruslah, jangan sampai kamu kehilangan makna budayamu sendiri. Jangan biarkan anak-anakku tercabut dari akar budaya. Terima kasih dari ETT. Salam budaya, Sekolah Wano Edu House.